Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Katon Suroyo Nugroho. Di sini saya akan em, menerangkan mengenai case 8 dari TH7 at Louisiana Avenue yang merupakan tugas dari mata kuliah rekayasa nilai. Eh, Mungkin bisa saya mulai. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghilangkan persimpangan sebidang antara TH7 dan Louisiana Avenue, lalu menggantinya dengan persimpangan tak sebidang. Persimpangan ini konsisten menduduki peringkat tertinggi dalam 200 persimpangan dengan kecelakaan tertinggi di jalan raya utama. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah memburuknya kondisi keselamatan dan operasional serta tujuan lainnya. Berikut merupakan gambar dari lokasi proyek tersebut. Untuk studi VE, itu tujuannya untuk melakukan peninjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah proyek dan desain konseptual. Fokus dari studi adalah untuk membantu identifikasi alternatif. Satu, meningkatkan mobilitas dan mengurangi konflik kendaraan. Kedua, meminimalkan dampak terhadap perkembangan yang ada. Tiga, meningkatkan sistem transportasi yang sensitif terhadap lingkungan. Batasannya yaitu yang pertama dapat mengakomodasi pesepeda dan pejalan kaki selama konstruksi. Kedua, menghindari dampak pada kompleks Louisiana Oaks, Sam's Club, dan persimpangan kereta. Ketiga, keinginan menutup akses langsung belok kanan pada jalur TH7. Selanjutnya, meminimalkan dampak dan akuisisi ruang milik jalan dan penggalian tanah atau kontaminasi tanah. Ketiga, memitigasi segala dampak dari banjir. Yang terakhir, tidak berdampak pada operasi SPBU dan kantor medis sepanjang jalan Lake Street dan Walker Street. Tahap studi VE di sini yang pertama ada fase investigasi, analisis fungsi, selanjutnya fase kreatif, lanjut lagi ke fase evaluasi, fase pengembangan, dan yang terakhir fase presentasi. Yang pertama ada fase informasi. Di sini ada identifikasi mengenai permasalahan proyek, yaitu menganalisis permasalahan yang terjadi pada proyek berupa isu-isu utama yang terjadi melalui kunjungan lapangan. Eh, Berikut ada beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama itu profil usulan pada TH7 pada bagian barat menimbulkan efek roller coaster. Terdapat beberapa utilitas pada persimpangan. Ketiga, kondisi geologi existing pada konstruksi jalan 30 tahun lalu berbeda dengan data yang ada sekarang. Yang keempat, ruang konstruksi yang sempit. 5, lalu lintas itu hanya dapat ditangani dengan satu jalur. Waktu siklus sinyal persimpangan terlalu lama. Selanjutnya didapat mengenai cost model, yaitu menunjukkan biaya yang dominan pada proyek tersebut untuk membantu kegiatan value engineering. Berikut beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, material jalan raya termasuk bitumen mencakup 33% total biaya proyek. Galian dan timbunan tanah sebesar 16% total biaya proyek. Pembangunan jembatan sebesar 13% total biaya proyek. Dan terakhir, dinding menahan tanah sebesar 12% dari total biaya proyek. Berikut grafiknya. Selanjutnya ada fase analisis fungsi. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja dan benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Mengidentifikasi fungsi dari elemen desain utama memungkinkan pertimbangan yang lebih luas sebagai cara alternatif untuk mencapai fungsinya. Berikut merupakan beberapa contoh dari analisis fungsi. Selanjutnya ada fast diagram. Ini untuk mengatur fungsi berdasar pada urutan logikanya. Fast diagram pada proyek ini menunjukkan mengurangi masalah seperti meningkatkan mobilitas dan menciptakan atau merupakan fungsi dasar. Yaitu yang selanjutnya ada performance attributes yang merupakan kinerja proyek harus diidentifikasi dengan baik dan disepakati oleh tim proyek. Tim VE dan para pemangku kepentingan dimulai dari studi VE. Pada fase kreatif, pada tahap ini dilakukan berbagai teknik brainstorming alternatif dalam melakukan berbagai macam fungsi. Dari fase kreatif ini dihasilkan 44 ide. Selanjutnya setelah
didapatkan ide, ada fase evaluasi. Hasil dari fase kreatif berupa ide akan dievaluasi secara hati-hati dan akan dievaluasi bagaimana melakukan berbagai fungsi. Ide tersebut akan dikelompokkan berdasar fungsi dan elemen utama dalam proyek. Ide tersebut akan dibandingkan dengan keuntungan dan kerugiannya. Proses evaluasi mempertimbangkan 7 aspek kunci, seperti mainland operation, local operation, maintainability, construction impact, environmental impact, dan project schedule dan risk atau resiko. Tim value engineering akan membandingkan konsep dasar dari setiap kriteria performa untuk menentukan kondisi lebih baik, sama, atau lebih buruk. Selanjutnya, setelah evaluasi akan dilakukan fase pengembangan. Konsep yang telah dievaluasi yang berada pada urutan teratas akan dikembangkan lebih jauh untuk menjadi rekomendasi VE. Setiap rekomendasi berisi ringkasan konsep awal, deskripsi perubahan yang akan diajukan, daftar keuntungan dan kerugian alternatif tersebut, perbandingan biaya, dan penjelasan perbandingan konsep awal dan rekomendasinya. Berikut ini ada ringkasan dari rekomendasi yang akan diajukan. Untuk penjelasan rekomendasi tersebut, yang pertama itu ada ground improvement, yaitu dengan fungsi memindahkan tanah. Konsep awalnya itu membuang tanah yang terkontaminasi dan tidak baik untuk diganti dengan tanah urugan. Rekomendasinya itu dengan menggunakan teknologi perbaikan tanah daripada pemindahan yang tidak baik, seperti teknologi perbaikan tanah, deep soil mixing, stone columns, fiber compaction, blast deacidification, dynamic deep compaction. Keuntungannya itu mengurangi terbuangnya tanah terkontaminasi, memiliki efek pengawetan, mempersingkat jadwal, mengurangi tanah urugan, mengurangi kebisingan, dan mengurangi penurunan tanah. Kerugiannya, ini metode-metode ini membutuhkan kontraktor khusus serta resiko terhadap gelombang tanah di luar area tanggul. Secara biaya terjadi penghematan sebesar 2, juta dolar dan analisis performa mengalami peningkatan sebesar 9%. Rekomendasi yang kedua itu ada lightweight fill dengan fungsi memindahkan tanah. Konsep awalnya itu membuang tanah yang terkontaminasi dan tidak baik untuk diganti dengan tanah urugan. Rekomendasinya itu menggunakan EPS geofoam yang merupakan high density polyester yang dibentuk sebagai balok besar, ringan, yang digunakan dalam pindah konstruksi sebagai pengganti tanah. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah mengurangi penurunan tanah, mengurangi pengerukan tanah, mempersingkat jadwal, dan mengurangi tanah galian atau timbunan. Kerugiannya itu desain yang rumit untuk bagian lain, seperti drainase, guardrail, dan resiko terkait campuran foam maupun petroleum pada tanah. Dengan rekomendasi ini diharapkan dapat mendapatkan penghematan sebesar 2,2 juta dolar dengan peningkatan performa sebanyak 2%. Rekomendasi selanjutnya itu ada pile supported fill dengan fungsi sama seperti sebelumnya, memindahkan tanah. Konsep awalnya itu sama dengan membuang tanah kontaminasi diganti dengan tanah urugan. Rekomendasinya ya untuk VE ini adalah urugan bertumpu tiang dengan memasang pancang berupa beton atau baja, atau bisa dengan menggunakan tiang panjang auger atau batu kolam pada daerah di mana tanah kompresibel. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah mengurangi penggalian tanah, mengurangi pemeliharaan jangka panjang, mengurangi biaya, mengurangi risiko dibanding penggalian, dan mudah diprediksi. Kerugiannya itu ada polusi suara akibat pemancangan tiang, membutuhkan koordinasi seat piling saat konstruksi jembatan. Dengan rekomendasi ini diharapkan terjadi penghematan sebesar 2,5 juta dolar dengan peningkatan performa sebanyak 6%. Rekomendasi selanjutnya ada penguatan lereng. Dengan fungsi sama seperti sebelumnya, konsep awal itu menggunakan didik cantilever metode cast in place atau CIP. Dan rekomendasinya itu dengan mengganti dinding cantilever metode CIP ini dengan reinforced slope atau RSS. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah mengakomodasi penurunan yang tidak memerlukan penyesuaian, mengurangi biaya, mengurangi waktu konstruksi, dan tidak membutuhkan fondasi struktural. Kerugiannya membutuhkan pemeliharaan dan perawatan lahan yang lebih. Dengan rekomendasi ini diharapkan
penghematan sebesar 1,1 juta dolar dan analisis performa peningkatan performa sebanyak 7%. Rekomendasi selanjutnya ada bundaran satu jalur. Fungsinya itu rekonstruksi jalan kota. Konsep awalnya itu memiliki 2 jalur pada setiap arah pada Louisiana Avenue di bawah jembatan TH7 yang menghubungkan bundaran utara dan bundaran selatan. Rekomendasi yang diajukan itu ada Louisiana Avenue dan bundaran dibangun hanya dengan 1 jalur pada setiap arah, dengan opsi pelebaran di masa depan jika kondisi layanan menurun. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah mengurangi konflik, tapak lebih kecil, memudahkan navigasi saat berkendara, mengurangi perkerasan kedap air. Kerugiannya tidak dapat menahan prediksi volume lalu lintas pada tahun 2031. Diharapkan terjadi penghematan sebesar 0,5 juta dolar dengan peningkatan performa sebanyak 11%. Selanjutnya ada menghilangkan median di Louisiana Avenue dengan fungsi rekonstruksi jalan kota. Konsep awalnya itu peninggian median jalan pada Louisiana Avenue. Pada saat ini terdapat peninggian median jalan pada area proyek. Rekomendasi yang diajukan adalah menghilangkan median jalan untuk memberikan rasa neighborhood feel pada jalan dan berpotensi menyediakan suasana menenangkan pada sarana lalu lintas serta mengurangi permukaan kedap air. Keuntungannya itu mengurangi permukaan kedap air, memudahkan pembersihan salju, mengurangi panjang jembatan, dan karakter pedesaan atau neighborhood feel tadi. Kerugiannya itu perspektif masyarakat. Dengan penghematan sebesar 0,1 juta dolar dan peningkatan performa sebanyak 6%. Rekomendasi selanjutnya adalah Take Urban Diamond Interchange, di mana konsep awalnya itu menyediakan akses ke TH7 melalui button hook ramps yang terletak di kuadran timur, laut, dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal, yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Rekomendasi yang diajukan adalah rencana dan profil yang sama dengan gagasan dasar untuk konstruksi TH7 dan Louisiana Avenue pada pembangunan Take Urban Diamond Interchange atau 2D. Keuntungan dari rekomendasi ini adalah desain keseluruhan lebih kecil, dampak lebih sedikit pada akses untuk pertokoan bagian utara, peningkatan desain rem, kondisi lalu lintas membaik, akan cukup kondisi existing TH7. Kerugiannya itu mengurangi konflik pada bundaran, kemungkinan ditentang oleh apartemen. Biaya penghematan sebesar 1,5 juta dolar dengan peningkatan performa sebanyak 7%. Rekomendasi selanjutnya itu ada single point roundabout interchange, di mana konsep awalnya itu menyediakan akses ke TH7 melalui button hook yang kemudian terhubung ke Louisiana Avenue melalui bundaran. Rekomendasi yang diajukan itu membangun simpangan bundaran titik tunggal dengan bundaran jalur tunggal yang dapat diubah mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari TH7. Keuntungannya itu meningkatkan familiaritas pengemudi, mengurangi pengaruh rumija atau ruang milik jalan, dampak lebih sedikit pada akses untuk pertokoan bagian utara, peningkatan desain rem, kondisi lalu lintas membaik. Dengan kerugian itu membutuhkan struktur jembatan yang lebih panjang untuk melewati bundaran. Diharapkan penghematan biaya sebesar 0,3 juta dolar dan analisis performa peningkatan sebanyak 21%. Selanjutnya setelah dilakukan value engineering atau rekomendasi, dilakukan presentasi, di mana hasil dari tim diskusi menghasilkan 44 ide berbeda dalam proyek ini. Konsep tersebut dibandingkan dengan dasar-dasar yang telah dikembangkan tim proyek. Dari ide tersebut, tim VM mengembangkan 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan dan peningkatan performa dari sebuah pekerjaan. Di sini ada ringkasan di mana terdapat penghematan sebesar 3,9 juta dolar hingga 5,1 juta dolar dengan peningkatan performa 7% hingga 11%. Di sini juga dilakukan beberapa skenario. Skenario untuk menghasilkan skenario terbaik dibuat 3 macam strategi implementers tersedia. Rekomendasi 1A, B, dan C menawarkan cara berbeda
bangun timbunan, rekomendasi 5A dan B, keduanya membedakan tipe simpangan dibanding konsep dasar. Skenario pertama itu mencakup rekomendasi 1, 2, 3, dan 4. Keempat rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan konsep dasar. Secara kolektif, mereka memiliki penghematan biaya sebesar 4,1 juta dolar, peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 8%. Skenario kedua itu merekomendasikan Type Urban Dynamic Interchange dengan kode 5A dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, dan 4 sehingga memiliki penghematan biaya sebesar 5,1 juta dolar dan peningkatan keseluruhan kinerja sebesar 7%. Skenario ketiga itu adalah merekomendasikan single point roundabout interchange dengan kode 5B. Rekomendasi dikombinasikan dengan rekomendasi 1, 2, 3, 1, 2, dan 4 memiliki penghematan biaya sebesar 3,9 juta dolar dan peningkatan kinerja keseluruhan sebesar 11%. Dari fase presentasi ini dihasilkan rangkuman sebagai berikut. Setelah fase presentasi ini akan dipresentasikan kepada stakeholder yang terlibat dalam proyek ini. Skenario yang diajukan dapat diterima, ditolak, maupun direview kembali oleh stakeholder proyek. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.